Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, teman-teman sekalian, sahabat channel kami dan juga santri-santri kami khususnya di kelas 10 SMA Huffaz Darul Munir yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu kita dari kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah lil Marhalah Al-Ibtidaiyah yang dikarang oleh Ali Al-Jarim dan juga Mustafa Amin. Dan kita di video kali ini, di pembelajaran kali ini telah sampai di halaman 29 pada bab ahwal bina al-mudhari'. Ahwal jamak daripada hal, artinya kondisi, keadaan. Bina, tetapnya atau patennya fi'il mudhari'. Apa maksudnya? Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita baca terlebih dahulu contoh-contoh berikut ini. Ar-raqm atau raqmul ula atau raqm wahid, raqm wahid. La astami'anna nasiha. Aku akan benar-benar mendengarkan nasihat. Raqam itsnain. La yadhabanna al-ghilman. Para pemuda itu akan benar-benar pergi. Raqam tsalatsa. Ala tastarihan ya Sa'id. Tidakkah engkau bergegas untuk beristirahat wahai Sa'id? Ala tarhaman hadzal miskin. Tidakkah kau benar-benar mengasihani orang yang miskin ini? Kemudian nomor 5 atau raqam 5, at-talibatu yastami'na an-nasiha. Para pelajar wanita itu atau mahasiswi itu sedang mendengarkan nasihat. Raqam 6, an-nisa'u yadhhabna. Para perempuan dan wanita itu pergi. Ala tastarihna ya fataya. Tidakkah kalian beristirahat wahai para pemudi? Wanita-wanita muda. Ala tarhamna hadzal miskin. Tidakkah engkau wahai seorang perempuan mengasihani orang yang miskin ini? Baik. Sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa fi'il mudhari' aslinya itu mu'rab. Ya, tidak mabni, tidak paten. Dia bisa berubah-ubah bergantung apa yang mendahulunya. Bisa fathah, bisa dhammah. Meskipun aslinya fi'il mudhari itu adalah marfu' dhammah. Namun bisa fathah jika didahului oleh an, lan, idzan, kai yang kita sebut atau kita kenal dengan adawat an-nawasib. Perangkat-perangkat, alat-alat, kata-kata yang dapat membuat fi'il mudhari mansub. Begitu juga bisa berharokat sukun fi'il mudhari'nya bila didahului oleh adawatul jawazim, kata-kata yang dapat membuat fi'il mudhari' majzum atau sukun. Baik, di sini sekarang kita bicara tentang mabni, patennya harokat fi'il mudhari' meskipun dia berada di awal, di tengah atau di akhir atau didahului apapun, dia akan tetap berharokat yang sama. Setelah kita membaca setelah kita membaca contoh-contoh dan menerjemahkannya, mari kita langsung ke kaidahnya. Karena durasi video kita singkat saja, namun insya Allah tetap bermanfaat. Yubnal fi'lul mudhari'u 'alal fathi in ittasalat bihi nunut taukid, wa yubna 'alas sukun in ittasalat bihi nunun niswah, wa yu'raf fi ma 'ada dzalika. Fi'il mudhari' itu akan mabni, paten harokatnya tidak berubah-ubah meskipun ada faktor yang dapat merubahnya yang mendahuluinya. Alal fathi, mabni alal fathi, tetap berharokat fathah jika fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid. Apa itu nun taukid? Yaitu huruf nun yang berfungsi untuk menegaskan sebuah kalimat, ucapan, kaitannya dengan intonasi. Misalnya saya akan pergi, kemudian kita katakan dengan tegas, benar-benar saya akan pergi loh, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab
itu cukup dengan menambahkan nun, maka sebuah kalimat akan menjadi tegas maknanya. Contoh tadi nomor 1, di sini kita lihat la astami'anna an-nasiha, la yadhabanna al-ghilman. Nah, dua contoh ini adalah fi'il mudhari yang disematkan di dalamnya nun taukid. Dan kita lihat nunnya nun bertasydid, berarti nun taukid yang as-saqilah, yang berat, ya, yang keras penekanannya. Dan sebelumnya didahului, ciri-cirinya adalah didahului oleh lam. Huruf lamnya juga disebut lamut taukid. Lam, huruf lam yang berfungsi untuk penegasan juga. Saya akan benar-benar mendengarkan nasihat, nggak main-main lagi, begitu maknanya kira-kira ya. Atau layad habannal gilman, para pemuda itu benar akan pergi loh, gitu ya. Nah, jadi fi'il mudhari yang aslinya astami'u dan aslinya yadhabu, ketika disematkan padanya atau di akhirnya nun taukid, maka fi'il mudhari tersebut akan menjadi paten berharokat fathah. Di mana bisa kita lihat patennya di huruf terakhir fi'il mudhari itu, yaitu di kata astami'u menjadi astami'a, ya, yadhabu menjadi yadhaba, huruf ba-nya berharokat fathah. Jadi paten dengan fathah, meskipun nanti didahului oleh perangkat-perangkat yang dapat membuat mansub misalnya, dia tetap akan fathah, atau dengan adawatul jawazim yang membuat sukun, dia akan tetap fathah, gitu ya. Nah, baik teman-teman, itu mabni alal fathi. Tapi bukan hanya ketika bersambung dengan nun taukid, ketika dia bersambung dengan nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun yang menunjukkan pelakunya adalah para wanita, wanita banyak. Contoh nomor 3 dan 4. Maaf, nomor 3. Ala tastarihan. Oh maaf, ini masih nun taukid ya. Nun taukid itu ada dua jenis. Jadi seperti yang saya katakan, nun taukid yang thaqilah, yang berat, yaitu yang bertasydid. Yang nomor 3 ini nun taukid tapi yang khafifah, yang berharokat sukun. Ala tastarihan. Ini juga penekanan, cuman penekanannya levelnya di bawah bila menggunakan nun taukid as-thaqilah. Sedangkan yang bersambung dengan nun niswa itu contohnya 5 dan 6. Nanti dia akan berharokat sukun, mabni ala sukun. Sedangkan yang bersambung dengan nun taukid, baik yang thaqilah maupun khafifah, dia mabni alal fathi. Jadi yang pertama, fi'il mudhari akan mabni alal fathi jika bersambung dengan nun taukid, baik yang thaqilah, yang berat, yang tegas, level tinggi, maupun yang nun taukid al-khafifah yang levelnya di bawah nun taukid as-thaqilah. Yang kedua, fi'il mudhari akan mabni, paten harokatnya sukun jika bersambung dengan nun niswa, pelakunya para perempuan. Contohnya nomor 5 dan 6. At-thalibat, para wanita, kan jamak itu ya, pelakunya. Yastami'na, jadi bukan yastami'u lagi, tapi yastami'na. Nah, dia akan berharokat sukun fi'il mudhari'nya. Dilihat dari huruf terakhir dari kata yastami'u-nya. Lihat, hurufnya sukun, ainnya. Yang keenam, nomor 6, an-nisa'u yadhabna. Aslinya dari kata yadhabu menjadi yadhabna. Huruf ba yang merupakan huruf terakhir, yang di situ terletak mabni atau mu'rabnya sebuah kata, kita lihat berharokat sukun, maka bisa kita katakan bila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswa atau pelakunya adalah para wanita, jamak 3 ke atas, maka fi'il mudhari tersebut akan berharokat sukun, mabni ya. Meskipun nanti didahului apa atau ditaruh di awal, di tengah, dan di belakang, dia akan tetap berharokat sukun. Kecuali nanti kalau di depan ya kemudian ada katanya, maka fi'il mudhari'nya akan menjadi tunggal. Itu pembahasan lain nanti. Itu jumlah fi'liyah atau ismiyah. Nah, sekarang nomor 7 dan 8.
Nomor 7 dan 8. Kalau nomor 5 dan 6 itu jamak perempuan tapi domirnya domir goib, mereka. Sedangkan ala tastarihna ya fatayat, ini adalah antunna, kalian perempuan. Kalau tadi mereka, kalau sekarang kalian tapi tetap bentuknya jamak perempuan. Jadi ketika kalian mengatakan ala tadhabna ya nisa, tidakkah kalian berangkat pergi wahai para perempuan, maka kalimat tadhabna kita lihat huruf terakhir yaitu huruf ba sukun karena fi'il mudhari ini bersambung dengan atau diisi pelakunya oleh para perempuan, maka mabniyun 'ala sukun. Baik. Ala tarhamna juga demikian ya. Ini jamak perempuan. Kita ulangi kaidahnya. Fi'il mudhari akan mabni 'alal fathi jika bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari akan berharokat fathah, paten, tidak bisa berubah jika bersambung dengan nun taukid, baik yang tsaqilah, yang bertasdid maupun yang sukun. Wa yubna 'ala sukun ini tasalat bihi nunun niswah, dan fi'il mudhari akan mabni 'ala sukun, berharokat paten sukun jika bersambung dengan nun niswah, nun yang menandakan para pelaku dari kata kerja mudhari ini adalah para wanita, baik yang mereka ataupun kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya video singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga mohon maaf karena sampai sekarang Zoom saya sedang dalam proses perbaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.